Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam renungan malam ini mengatakan bahwa setelah penyaliban Yesus, para murid awalnya putus asa, tetapi kebangkitannya mengubah mereka menjadi saksi-saksi yang berani. Mereka dipenuhi kasih karunia atau kuasa Roh Kudus, bersatu dalam kasih dan memberitakan Injil dengan penuh keberanian meski tanpa kekuatan duniawi. Walau dianggap rendah oleh masyarakat, mereka menjadi alat Tuhan yang mengguncang dunia dengan kesaksian tentang Yesus. Tindakan dan perkataan mereka menunjukkan bahwa mereka telah bersama Yesus dan melalui mereka banyak orang disembuhkan serta memuliakan Tuhan, meskipun para pemimpin Yahudi menentang mereka. Tepatlah apa yang dijanjikan, bahwa Yesus tidak meninggalkan murid-murid menjadi yatim piatu, melainkan akan datang kembali menyertai mereka melalui Roh-Nya. Apakah Roh Kudus yang dimaksudkan, yang dicurahkan kepada mereka adalah Roh Yesus? Roh nubuat di dalam Selected Messages, buku ketiga, halaman 20, paragraf 2, berkata, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Jelas di sini kita lihat bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus. Kita perhatikan bahwa setelah para murid mencapai kesatuan yang sempurna, ketika mereka tidak lagi berjuang untuk tempat yang tertinggi, Roh Kudus dicurahkan. Mereka sehati dan sejiwa. Semua perbedaan telah disingkirkan dan kesaksian yang diberikan oleh mereka setelah Roh Kudus atau Roh Yesus diberikan adalah sama. Apakah Roh Kudus atau Roh Yesus yang sama dapat menjadi bagian kita hari ini? Sudah tentu. Roh nubuat di dalam buku Testimonies for the Church, volume 8, halaman 20, paragraf 3 berkata, bagi kita hari ini, sama seperti bagi para murid pertama, janji Roh Kudus itu milik kita. Allah hari ini akan menganugerahkan pria dan wanita kuasa dari atas, sebagaimana Ia menganugerahkan kepada mereka yang pada hari Pentakosta mendengar firman keselamatan. Pada saat ini juga, Roh-Nya dan kasih karunia-Nya diperuntukkan bagi semua orang yang membutuhkannya dan akan menerima Dia sesuai firman-Nya. Para murid tidak meminta berkat bagi diri mereka sendiri. Mereka dengan penuh kuasa memberitakan kebangkitan Yesus dan jemaat hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Tidak ada yang berkekurangan karena orang-orang yang memiliki harta menjualnya dan menyerahkan hasilnya kepada para rasul untuk dibagikan sesuai kebutuhan. Salah satu contohnya adalah Yusuf atau disebut Barnabas, kisah 4 ayat 36, yang menjual ladangnya dan menyerahkan uangnya kepada para rasul. Mereka dibebani dengan beban jiwa-jiwa. Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Apa yang terjadi kepada para murid setelah turunnya Roh Kudus? Roh nubuat di dalam Christian Service, halaman 254, paragraf 2 berkata, setelah turunnya Roh Kudus, para murid begitu dipenuhi dengan kasih kepadanya atau Kristus, dan bagi mereka yang untuknya Dia mati, sehingga hati mereka luluh oleh kata-kata yang mereka ucapkan dan doa-doa yang mereka panjatkan. Mereka berbicara dalam kuasa Roh, dan di bawah pengaruh kuasa itu, ribuan orang bertobat. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, semangat untuk Allah menggerakkan para murid untuk bersaksi tentang kebenaran dengan kuasa yang besar. Bukankah semangat ini seharusnya membakar hati kita dengan tekad untuk menceritakan kisah kasih penebusan tentang Kristus dan Dia yang disalibkan? Bukankah Roh Allah akan datang hari ini sebagai jawaban atas doa yang sungguh-sungguh dan tekun dan memenuhi manusia dengan kuasa untuk melayaninya? Lalu, mengapa gereja atau jemaat begitu lemah?
dan tanpa roh sekarang ini. Roh nubuat dalam buku Testimonies for the Church, volume 8, halaman 21, paragraf 2 berkata, demikianlah mungkin sekarang. Hendaknya orang Kristen menyingkirkan segala perselisihan dan menyerahkan diri mereka kepada Allah untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Hendaknya mereka memohon dengan iman berkat yang dijanjikan, dan itu akan datang. Pencurahan Roh Kudus pada zaman para rasul adalah hujan awal, dan hasilnya sungguh mulia. Namun, hujan akhir akan lebih melimpah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi Roh Kudus-Nya akan menyertai para pengikutnya sampai akhir. Namun, janji itu tidak dihargai sebagaimana mestinya. Dan oleh karena itu, penggenapannya tidak terlihat sebagaimana mestinya. Janji Roh Kudus adalah hal yang jarang dipikirkan, dan hasilnya hanyalah apa yang mungkin diharapkan. Kekeringan rohani, kegelapan rohani, kemerosotan rohani, dan kematian. Jika karunia-karunia roh adalah milik mereka, murid-muridnya yang paling miskin dan paling bodoh akan memiliki kuasa yang akan berfirman dalam hati. Allah menjadikan mereka saluran bagi kelimpahan, pengaruh tertinggi di sekitar mereka dan tempat-tempat lainnya. Roh nubuat di dalam buku The Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman, halaman 805, paragraf 3 berkata, Roh Kudus adalah nafas kehidupan rohani dalam jiwa. Pemberian Roh Kudus adalah pemberian kehidupan Kristus. Roh Kudus mengilhami penerimanya dengan sifat-sifat Kristus. Hanya mereka yang diajar demikian oleh Allah, mereka yang memiliki pekerjaan Roh Kudus di dalam diri mereka, dan yang dalam kehidupan mereka, kehidupan Kristus dinyatakan, yang akan berdiri sebagai orang-orang yang mewakili untuk melayani atas nama gereja. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Ingatlah saudara-saudari sekalian, bahwa hanya dengan kehadiran Yesus Kristus dalam hati yang menyanggupkan kita dapat melayani Dia dalam pekerjaan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.